kita lebih semangat menjalani aktivitas seharian, sebelumnya mari kita minum secangkir Aji Best Cafe. Halo semuanya, selamat menonton video Indo Pauliau hari ini. Tonton video ini sampai habis. Saya Sunardi Mulia. Hari ini mari kita membahas tentang legasi Jokowi pasca lengser dan prospek hubungan Indonesia dan Tiongkok. Pemilu Indonesia yang dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024 akan memilih pengganti petahana Jokowi. Namun ada 3 ketidakpastian besar yang menghantui legasinya. Pertama, apakah perekonomian Indonesia akan terus tumbuh? Kedua, apakah penggantinya akan mempertahankan kebijakannya? Ketiga, apakah Indonesia dapat berperan lebih aktif dalam geopolitik untuk mengimbangi dunia yang terpecah menjadi beberapa blok kekuatan ekonomi dan militer? Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, sejak tahun 2014, kebijakan ekonomi Indonesia telah mengalami perubahan besar dan akhirnya menyadarkan dunia akan kekuatan ekonomi Indonesia yang semakin meningkat. Pemerintah Jokowi yang mengandalkan sentimen nasionalis di dalam negeri dan bertentangan dengan norma-norma neoliberal telah meningkatkan peran badan usaha milik negara Indonesia dalam perekonomian secara signifikan. Jokowi telah memberdayakan perusahaan-perusahaan negara di sektor konstruksi, khususnya untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Pada akhir tahun 2021, akses yang dikelola BUMN setara dengan sekitar 53% produk domestik bruto Indonesia. BUMN juga merupakan pemain kunci dalam ekspor sumber daya pertanian dan mineral Indonesia, baik secara mandiri maupun berkoordinasi dengan sektor swasta. Oleh karena itu, sejak tahun 2014, pemerintah Jokowi telah memilih jalur pengembangan antara ekonomi klasik dan upaya-upaya sosialisme, baik demokratis maupun non-demokrasi. Jokowi telah membangun bandara, pelabuhan, pembangkit listrik, bendungan, dan telah membangun ribuan kilometer jalan raya serta jalur kereta api. Pada tahun 2014, panjang jalan nasional dari 46.432 km meningkat 1.385 km menjadi 47.817 km di tahun 2022. Total panjang jalan provinsi dan kabupaten atau kota dari 464.280 km menjadi 1.344 km. Panjang jalan tol mencapai 1.713.083 km. Jumlah tersebut setara dengan 64,74% atau hampir 70% dari total jalan tol yang beroperasi di Indonesia. Jumlah bendungan bertambah sebanyak 27 bendungan sejak tahun 2014, dibarengi dengan kapasitas irigasi dari 110.000 hektar pada 2014 menjadi 303.000 hektar pada 2022. Kapasitas pembangkit listrik juga meningkat lebih dari 20 gigawatt. Proyek strategis nasional warisan Jokowi adalah pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur yang dimulai sejak tahun 2022 dan direncanakan selesai pada 2045. Selain itu ada pula proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dibangun sejak tahun 2016 dan beroperasi mulai tanggal 2 Oktober 2023 dan juga terdapat proyek MRT dan LRT. Kebijakan hilirisasi barang tambang yang dilakukan pemerintahan Jokowi
mewajibkan perusahaan-perusahaan internasional untuk memproduksi bahan mentah seperti nikel di Indonesia dibandingkan mengekspornya ke luar negeri, menarik perhatian media internasional dan mendapat penolakan dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Namun, penolakan terhadap nasionalisme sumber daya alam di Indonesia tidak mengalihkan perhatian dari keberhasilannya. Pada tahun 2023, ekspor produk nikel negara ini telah melonjak menjadi 30 miliar, naik dari hanya 3 miliar pada tahun 2013. Menurut perkiraan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD, produk domestik bruto Indonesia akan tumbuh hingga 8,89 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2045. Indonesia akan menjadi negara terbesar keempat di dunia, didorong oleh bonus demografi pada tahun 30 sampai 2040. Ketiga, sebesar 64% penduduknya berada dalam usia produktif. Indonesia berupaya untuk mendapatkan status negara berpendapatan tinggi pada tahun 2050. Hari ini sudah mulai mendorong pembincangan perekonomian global. Perlu diketahui bahwa selama era Jokowi, Tiongkok menjadi mitra dagang utama Indonesia. Tiongkok merupakan investor terbesar kedua di Indonesia pada tahun 2022. Satu peringkat di bawah Singapura saja. Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, realisasi investasi negara tirai bambu mencapai 5,18 miliar pada tahun 2022. Angka itu melonjak 63,92% dari tahun sebelumnya, sekaligus menjadi rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir ini. Lonjakan pertama investasi Tiongkok terjadi pada 2016. Peningkatan drastis juga terjadi pada 2019. Pada tahun 2022, Tiongkok mencatat memiliki 1.584 proyek investasi di Indonesia, turun dari tahun 2021 yang sebanyak 1.806 proyek. Harus diketahui bahwa selama ini Tiongkok menyediakan pendanaan lebih cepat dan lebih berpersyaratan yang lebih sedikit dibandingkan mitra lain seperti Jepang atau Amerika Serikat. Tetapi kerjasama ekonomi Indonesia-Tiongkok juga tak luput dari dampak negatif, mulai dari pelanggaran terhadap tenaga kerja dan lingkungan hidup. Selain itu, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang merupakan proyek inisiatif Sabuk dan Jalan juga mengalami penundaan peresmiannya dan adanya pembengkalan biaya. Namun mengingat kekuatan geopolitik Indonesia dan keadaan kawasan serta dunia, hubungan Indonesia dengan Tiongkok tentu akan tetap menjadi situasi yang perlu diperhatikan dalam kebijakan luar negeri Indonesia atau presiden terpilih yang mempunyai implikasi terhadap Asia Tenggara, Indo-Pasifik, bahkan dunia. Pertanyaannya adalah bagaimana hubungan Indonesia-Tiongkok pasca Jokowi lengser? Terima kasih sudah menonton video Indo-Paleo hari ini. Saya Sunardi Mulia. Silakan like, subscribe, bagikan ke teman-teman Anda dan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.